Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5542, Melawan Raja Abadi. Ekspresi orang-orang di aula berubah. Ini adalah Raja Surgawi. Dia berambut putih dan berjanggut putih. Wajahnya kemerahan, dia tampan dan bersemangat. Liu Yang, ini kamu. Kamu telah berhasil. Kau benar-benar berhasil menembus alam Raja Abadi. Aula itu dipenuhi dengan seruan. Ada yang berseru kagum, tetapi sebagian besar bermata merah dan iri. Mereka semua mengenal Liu Yang. Dia adalah seorang abadi sejati dengan 4 perubahan dari kelompok kata-kata jahat. Dia tidak terlalu menonjol dan kekuatan tempurnya jauh lebih rendah daripada iblis jahat Citong. Terlebih lagi, dia telah lama terjebak di alam abadi sejati perubahan keempat. Semua orang mengira dia akan berhenti di sana dan tidak akan pernah bisa menerobos ke alam Raja Abadi. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi Raja Abadi kali ini. Salam, wakil pemimpin sekte. Liu yang menangkupkan tinjunya dan duduk santai di kursi tertentu di ujung meja. Dengan statusnya saat ini, dia sudah berada di atas semua dewa sejati lainnya dan bisa sejajar dengan Raja Abadi lainnya. Belum lama ini, Liu yang berkelana di kekacauan purba. Dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan berhasil mencapai alam Raja Abadi. Karena dia baru saja berhasil, Yan Heng dan yang lainnya belum menemukannya, dan tidak ada yang mengawasinya. Dia adalah orang yang paling cocok untuk bergerak. Kata-kata jahat terkekeh. Semua makhluk abadi di aula itu memandang dengan rasa iri. Mereka tahu bahwa Liu yang pasti telah menemukan kesempatan yang luar biasa. Kalau tidak, dia bisa melupakan peluang untuk menerobos. Sangat sulit untuk menembus alam Raja Abadi. Bagaimana bisa semudah itu? Tanpa peluang yang menantang surga, seseorang bisa melupakan tentang menerobos. Namun, kesempatan seperti itu terlalu langka. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mendapatkannya. Jangan khawatir, wakil ketua sekte. Aku akan menyelesaikan misi ini. Aku bisa membunuh Citong itu dengan jentikan tanganku. Liu yang penuh percaya diri. Setelah menerobos ke alam Raja Abadi, kekuatannya telah meningkat terlalu banyak. Setiap gerakannya tampaknya memiliki kekuatan tak terbatas, dan kepercayaan dirinya juga telah membengkak hingga batasnya. Jangan ceroboh. Akhiri pertempuran dengan cepat. Dia memperingatkannya dengan kata-kata jahat. Jangan khawatir, aku akan berangkat sekarang. Liu yang berdiri, melangkah maju, dan menghilang. Saat Luming dan 2 orang lainnya bergegas, mereka bertanya kepada Citong dan yang lainnya tentang sekte peleburan biru, terutama jumlah ahli di sekte tersebut. Luming memberikan perhatian khusus pada hal itu. Di dalam sekte pemurnian biru, termasuk master sekte, ada total 9 Raja Surgawi. Citong menjawab dengan jujur. Luming diam-diam terkejut. Kekuatan sekte pemurnian biru sungguh menakjubkan. Sebenarnya ada 9 Raja Surgawi. Pada masa keemasan alam semesta purba, hanya ada sekitar 20 Raja Surgawi, yang mana jumlahnya hampir separuh dari jumlah Raja Surgawi di alam semesta purba. Alam semesta purba menduduki peringkat ke-11 di alam yang pada waktu itu. Sampai saat ini, sudah ada 3 Raja Abadi di Sekte Pemurnian Biru yang berpihak pada kepala klan asal mula kejahatan, Eryan. Ditambah dengan Eryan sendiri, total ada 4 Raja Abadi. Dan di dalam Sekte Pemurnian Biru, ada 2 Raja Abadi yang netral. Dengan kata lain, jumlah Raja Abadi di pihak Eryan telah melampaui pihak Master Sekte. Jika bukan karena dia takut dengan kekuatan Ketua Sekte dan takut kalau Ketua Sekte akan bisa mengeluarkan kekuatan tempur seperti Raja Abadi tingkat puncak, dia pasti sudah menyerang sejak lama. Citong mendesah, ekspresinya serius. Kali ini, jika dia tidak bisa membantu Yan Heng menghilangkan kutukan itu, maka kutukan di tubuh Yan Heng akan semakin kuat, dan tidak mungkin untuk menekannya. Cepat atau lambat, Sekte Pemurnian Biru akan jatuh ke tangan orang-orang jahat. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya meninggalkan medan pertempuran tingkat abadi dan terbang menuju kekacauan yang luas. Di tengah kekacauan yang luas itu, orang mudah tersesat jika tidak tahu arahnya. Untungnya, Citong dan yang lainnya telah meninggalkan koordinat mereka. Ada jalan aman yang dapat menghindari beberapa area berbahaya di Primal Chaos. Tentu saja, benua Liao Chang masih sangat jauh dari medan pertempuran tingkat abadi. Dengan kecepatan mereka, mereka akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk terbang.
Namun, setelah berjalan melewati kekacauan selama 11 hari, mereka berhenti. Itu karena ada sosok yang menghalangi jalan mereka. Liu Yang, itu kamu. Qitong bergumam. Akhirnya aku menemukanmu. Liu Yang bergumam, matanya dipenuhi dengan kilatan dingin. Aura mengerikan meledak dan mengunci Lu Ming, Qitong, Gao Xiang, dan dua orang lainnya. Raja Abadi, bagaimana mungkin? Liu Yang, bagaimana kau bisa menembus alam Raja Abadi? Gao Xiang berteriak kaget. Mengapa aku tidak bisa menembus alam Raja Abadi? Fakta telah membuktikan bahwa bakatku lebih tinggi dari kalian semua. Liu Yang mencibir, merasa bangga terhadap dirinya sendiri, seperti seekor kucing yang menatap tiga tikus, wajahnya penuh ejekan. Ekspresi wajah Qitong dan Gao Xiang sangat jelek. Mereka bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Liu Yang dikirim untuk membunuh mereka dengan kata-kata jahat. Terlebih lagi, lokasi yang dipilihnya sudah tepat. Jika terlalu jauh dari benua Liao Chang, ada banyak rute yang bisa diambilnya. Tidak akan mudah untuk menghentikan Qitong dan yang lainnya. Namun, ketika mereka sudah lebih dekat ke benua, mereka biasanya hanya akan mengambil salah satu rute termudah. Liu Yang menunggu di sini, dan seperti yang diharapkan, Qitong dan dua orang lainnya tiba. Ayo pergi ke belakang. Qitong menyampaikan pesan kepada Lu Ming dan Gao Xiang. Ketiganya hendak mundur. Namun, Liu Yang telah lama memperhatikan mereka. Begitu mereka bergerak, Liu Yang memperhatikan mereka dan segera mengambil tindakan. Asyik, Liu Yang meraih udara dengan kedua tangannya dan sepasang cakar berwarna merah darah terbentuk. Cakar itu sangat besar dan mendorong ki kekacauan, mencengkeram Lu Ming dan dua orang lainnya. Raja Abadi menyerang secepat kilat, tidak memberi ketiganya kesempatan untuk mundur. Ayo kita lawan dia habis-habisan. Gao Xiang meraung dan membalas dengan senjata abadinya. Pada saat yang sama, Qitong juga mengeluarkan senjata abadinya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Dia baru saja menerobos ke alam Raja Abadi. Mata Lu Ming berbinar-binar. Bukan saja dia tidak takut, tetapi juga ada sedikit kegembiraan. Kultivasinya sudah mendekati puncak alam abadi sejati bentuk keempat, dan kekuatannya telah meroket. Dia belum menemukan siapapun untuk menguji kekuatannya. Dia adalah Raja Surgawi yang baru saja naik tingkat, dan ini merupakan kesempatan bagus untuk menguji kekuatannya serta melihat seberapa besar jarak antara dirinya dan seorang surgawi sejati. Entitas 3 dalam 1 diaktifkan secara ekstrim. Daging, darah, dan jiwanya menyatu. Dia mengacungkan tombak mimpi buruk hitamnya dan menggunakan kitab suci tombak Kaisar Ming. Ketiga serangan itu mendarat di cakar berwarna merah darah. Serangan Qitong dan Gao Xiang hancur pada kontak pertama. Jarak antara mereka dan Raja Surgawi itu mengejutkan. Ekspresi mereka berdua berubah drastis, dan hati mereka hancur. Mereka tahu bahwa mereka pasti sudah mati kali ini. Namun, mata mereka langsung terbelalak. Itu karena cahaya tombak yang sangat cemerlang telah menembus klau berwarna merah darah. Cahaya tombak itu tidak berhenti dan terus menusuk ke arah Liu Yang. Kilauan tombak itu tentu saja milik Lu Ming. Lu Ming benar-benar berhasil menembus serangan Raja Surgawi dengan satu tombak. Tidak, tingkat kultivasi Lu Ming tidak tepat. Baru sekarang mereka menyadari bahwa kultivasi Lu Ming sebenarnya berada pada bentuk keempat dari keabadian sejati. Saat bertarung dengan Esa, tingkat kultivasi Lu Ming hanya berada pada alam keabadian sejati bentuk kedua. Hanya dalam waktu singkat, dia telah mencapai transformasi keempat. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Mungkinkah Lu Ming telah memperoleh kesempatan yang menantang surga di kedalaman kebun herbal? Pada saat ini, Qitong dan Gao Xiang sangat gembira. Semakin kuat Lu Ming, semakin baik. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Liu Yang juga terkejut. Dia tidak menyangka Lu Ming benar-benar bisa mematahkan serangannya. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan itu tetap saja merupakan serangan seorang Raja Abadi, yang tidak dapat dibandingkan dengan seorang abadi sejati. Pada saat yang genting, Liu Yang mengeluarkan cakar dan memakainya di tangannya. Cakar ini juga berwarna merah darah dan merupakan senjata abadi. Bab 5543, apakah kamu kenal Ye King? Liu Yang mengeluarkan senjata abadinya dan mencakar cahaya tombak itu lagi. Dengan suara berdenting, cahaya tombak itu runtuh, dan tubuh Liu Yang bergetar dan mundur. Qitong dan Gao Xiang membelalakkan mata mereka karena terkejut.
Lu Ming tidak hanya berhasil menembus serangan Liu Yang, tetapi ia juga memaksa Liu Yang mundur. Orang harus tahu bahwa ini adalah Raja Surgawi. Seorang Raja Abadi jauh lebih kuat daripada seorang abadi sejati. Puncak alam abadi sejati hanya bisa menjadi Raja Abadi setelah mengalami transformasi ekstrim. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang abadi sejati dapat mengalahkan seorang Raja Abadi. Liu Yang sendiri bahkan lebih terkejut dan tidak percaya. Dia baru saja menerobos ke alam Raja Abadi belum lama ini, dan dia merasa bahwa kekuatannya tak tertandingi di dunia. Tepat saat dia hendak memamerkan keahliannya, dia dipaksa mundur oleh seorang abadi sejati. Awalnya dia terkejut dan bingung, lalu dia menjadi marah. Tepat saat dia merasa senang dengan dirinya sendiri, dia ditampar di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Mati. Liu Yang mengeluarkan desisan panjang. Tubuhnya menggeliat dan membengkak dengan cepat, berubah menjadi monster raksasa berwarna merah tua. Kedua cakar depannya sangat tajam dan berwarna merah darah, mengeluarkan bau darah yang pekat. Inilah tubuhnya yang sebenarnya. Asyik, Liu Yang melompat melintasi kehampaan yang kacau dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dan menerkam Lu Ming. Lu Ming tidak takut. Dia mengayunkan tombak panjangnya untuk menghadapi serangan itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya saling beradu langsung dan ki yang dahsyat memusnahkan ki kacau di sekitarnya. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar lusinan gerakan. Qitong dan Gao Xiang tercengang, begitu terkejutnya mereka hingga tidak bisa berkata apa-apa. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa Lu Ming benar-benar dapat menandingi Liu Yang dalam konfrontasi langsung dan bukan karena keberuntungan. Mungkinkah makhluk abadi bisa sekuat ini? Ini di luar pemahaman mereka. Bahkan orang dari ras surga tidak sekuat ini, kan? Ras Langit Biru. Pemimpin sekte mengatakan dia berasal dari ras Langit Biru. Apakah ras Langit Biru itu menakutkan? Pikiran melintas di benak Qitong dan Gao Xiang. Semakin banyak Liu Yang bertarung, semakin terkejut dia. Kebanggaan yang dia miliki sebelumnya telah lama menghilang tanpa jejak. Itu membuatnya sadar bahwa dia tidak sekuat itu. Asyik. Pada saat ini, suara pedang terdengar. Cahaya pedang yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Lu Ming dan menebas Liu Yang. Pada saat ini, Lu Ming mengaktifkan lukisan Tao yang tak terhitung jumlahnya dan kitab suci pedang Suanyuan, serta pancaran pedang yang meledak. Liu Yang tidak menghindar dan terkena serangan itu. Luka mengerikan muncul di tubuhnya dan darah mengalir keluar. Liu Yang menjerit kesakitan dan berbalik untuk berlari. Seperti cahaya berdarah, dia sangat cepat dan sudah jauh dalam sekejap mata. Lu Ming tidak mengejar. Ini karena luka Liu Yang sebenarnya tidak serius, dan seorang Raja Surgawi memang sangat kuat. Mustahil bagi Lu Ming untuk membunuhnya. Baru saja, dia berhasil membuat Liu Yang lengah sehingga dia bisa melukainya. Kepercayaan diri Liu Yang telah terpukul hebat, dan ia terpaksa melarikan diri karena mentalitasnya telah meledak. Tidak baik. Jika Liu Yang kembali untuk melaporkan kata-kata buruknya, saya khawatir akan ada ahli yang lebih kuat yang datang. Kita harus kembali ke benua Liao Chang sesegera mungkin. Ekspresi Qitong berubah. Aku akan membawa kalian berdua bersamaku. Tolong tunjukkan aku arah yang benar. Lu Ming melambaikan tangannya dan membungkus Qitong dan Gao Xiang dengan energi surgawinya. Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Dengan tingkat kultivasi Lu Ming saat ini, dia beberapa kali lebih cepat daripada Qitong dan Gao Xiang saat dia merapal kitab suci kehampaan universal. Dia tidak lebih buruk dari Liu Yang. Kalau saja dia Liu Yang, dia mungkin bisa mengejarnya, tapi tidak perlu. Qitong dan Gao Xiang mengarahkannya ke arah yang benar dan Lu Ming bergegas maju. Dalam waktu kurang dari 2 hari, dia akhirnya tiba di Sekte Peleburan Biru. Ini benua yang sangat besar. Mengapa benua ini membuatku merasa seperti medan perang tingkat abadi? Melihat benua yang mengambang di tengah kekacauan itu, Lu Ming sedikit bingung. Ini adalah benua Liao Chang. Pemimpin sekte menduga bahwa ini mungkin merupakan bagian dari medan perang tingkat abadi. Qitong menjelaskan, sebuah fragmen dari medan perang tingkat abadi. Lu Ming benar-benar terkejut. Bagaimana pecahan medan perang tingkat abadi itu muncul? Lu Ming yakin tidak ada seorang pun di alam semesta setengah langkah yang dapat memotong satu sudut pun dari pecahan itu. Ayo pergi, kita akan menemui ketua sekte. Qitong berkata dengan senyum di wajahnya. Setelah kembali ke benua itu, dia merasa jauh lebih tenang. Di sini, Yan pasti tidak akan berani bergerak,
karena begitu dia melakukannya, itu akan segera membuat seluruh sekte waspada. Qitong dan Gao Xiang membawa Lu Ming melintasi tanah pemurnian biru dan tiba di inti sekte pemurnian biru. Mereka siap bertemu Yan Heng. Pada saat yang sama, Liu yang telah kembali ke sekte pemurnian Azure dan menemui kata-kata jahat. Apa? Kamu bilang kamu tidak bisa membunuh Qitong dan yang lainnya. Mata kata-kata jahat itu menampakkan cahaya seperti binatang buas saat dia menatap Liu Yang. Ditatap dengan tatapan tajam dengan kata-kata jahat seperti itu, Liu yang merasakan hawa dingin di hatinya. Setelah ragu sejenak, dia berkata, pemuda yang dibawa kembali oleh Qitong dan yang lainnya adalah monster yang luar biasa. Dengan basis kultivasi dari makhluk abadi sejati 4 perubahan, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari seorang raja abadi. Aku terluka olehnya karena kecerobohanku, jadi aku harus mundur. Hahaha, apa yang baru saja kau katakan? Kau bilang kau terluka oleh seorang abadi sejati. Dia tertawa karena marah, jelas-jelas tidak mempercayainya. Ya, itu benar sekali. Liu yang hanya bisa mengakuinya. Kalau dia tidak melihatnya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa seorang abadi bisa mempunyai kekuatan tempur sekuat itu. Kata-kata jahat menatap Liu yang tanpa berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya di matanya yang tajam. Setelah beberapa saat, Eryan melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, kamu boleh pergi. Bawahan ini akan pergi. Liu yang membungkuk dan mundur. Setelah Liu yang pergi, 3 sosok muncul di aula. Ketiganya adalah 3 raja surgawi yang telah bergabung dalam pembicaraan jahat. Apa pendapat kalian? Kata-kata jahat ditanyakan. Liu yang itu hanya mengada-ada. Omong kosong belaka. Seorang abadi sejati dapat melawan raja abadi dan bahkan melukainya. Itu benar-benar konyol. Salah satu raja surgawi mencibir. Liu yang sengaja mengatakan itu agar kekuatan musuh terdengar begitu kuat. Itu hanya untuk menutupi ketidakmampuannya sendiri. Kata raja surgawi kedua, ya, begitulah yang kupikirkan. Awalnya, dengan bakat dan potensi Liu Yang, mustahil baginya untuk menerobos ke alam raja abadi. Ia hanya berhasil menerobos karena keberuntungan karena ia menemukan peluang yang menantang surga di tengah kekacauan. Terobosan semacam ini dilakukan dengan bantuan kekuatan eksternal. Pada akhirnya, itu tidak kokoh dan kekuatannya sangat lemah. Tidak berlebihan untuk menyebutnya Raja Abadi yang terlemah. Itulah sebabnya dia dipukul mundur oleh beberapa abadi sejati 4 perubahan. Kata-kata jahat itu mengangguk. Dia tidak percaya bahwa makhluk abadi sejati berwujud 4 benar-benar dapat mengalahkan Raja Abadi. Oleh karena itu, dia berspekulasi bahwa Liu yang telah berhasil menembusnya karena keberuntungan dan sangat lemah. Bersama dengan Lu Ming, Qitong, dan Gao Xiang, mereka hanya mampu mengalahkan Liu Yang. Saya khawatir sudah terlambat untuk mengirim orang untuk terus membunuh Qitong dan 2 orang lainnya. Yang terpenting sekarang adalah mengawasi kediaman Yan Heng dan memperhatikan perkembangan masalah ini. Dia memerintahkan. Saat Eryan dan yang lainnya sedang menyusun rencana, Lu Ming bertemu dengan pemimpin sekte peleburan Azure, Yan Heng, di sebuah aula rahasia. Kamu, apakah kamu kenal Ye King? Lu Ming tidak menyangka bahwa Yan Heng akan menatapnya dengan saksama dan menanyakan pertanyaan seperti itu saat pertama kali melihatnya. Lu Ming menekan keraguan di dalam hatinya dan berkata, Senior Ye King adalah seorang ahli senior yang berasal dari kosmos besar yang sama dengan junior ini. Namun, Senior Ye King hidup di era yang sangat jauh, jadi junior ini belum pernah melihat Senior Ye King sebelumnya. Bab 5544, benar-benar efektif. Kamu belum pernah melihat Ye King. Aneh, mirip, sangat mirip. Bukan penampilanmu yang mirip, tetapi temperamenmu yang mirip. Selain itu, aku samar-samar bisa merasakan jejak aura Ye King pada dirimu. Yan Heng bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak sengaja menekan suaranya dan Lu Ming dapat mendengarnya dengan jelas. Temperamenku mirip dengan Senior Ye King. Ada auranya pada dirinya. Kenapa aku tidak mengetahuinya? Lu Ming sedikit terdiam namun dia juga penasaran. Dia bertanya, Senior, apakah kamu kenal Ye King? Tentu saja aku mengenalnya. Ye King dan aku bisa dianggap sebagai sahabat karib. Kami bertemu di medan perang tingkat abadi dan sering membahas jalan abadi bersama. Kemudian, aku mendengar bahwa raja-raja dunia bawah bergabung untuk menyerang alam semesta yang tidak ternoda dan mengepung Ye King. Setelah pertempuran itu, Ye King meninggal.
Pada saat aku mendapat berita dan bergegas ke tanah yang tidak ternoda, semuanya sudah terlambat. Saya belum melihat Ye King sejak saat itu. Yan Heng mendesah. Tunggu sebentar, kamu bilang kamu dan Ye King berasal dari alam semesta yang sama. Apakah kamu juga dari alam semesta purba? Yan Heng tiba-tiba bertanya. Tidak buruk, Lu Ming mengangguk. Bagaimana mungkin? Kalian jelas bisa bepergian dengan bebas melalui medan yang ditetapkan oleh klan Langit Cerah. Kalian seharusnya berasal dari klan Langit Cerah, bagaimana mungkin kalian berasal dari klan manusia di tanah yang tidak ternoda? Yan Heng merasa sulit untuk mempercayainya, dan ada sedikit kekecewaan di matanya. Dia mengira bahwa Lu Ming berasal dari klan Langit Biru yang legendaris dan dia mungkin dapat menghilangkan kutukan dari klan Langit Biru. Sekarang setelah dia mengetahui bahwa Lu Ming sebenarnya adalah manusia dari hutan belantara, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit kecewa dan patah semangat. Senior, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang balapan Langit Biru? Lu Ming tidak menjawab secara langsung tetapi bertanya balik. Saya tidak tahu banyak tentang Blue Sky Rache. Sebagian besar pengetahuan saya berasal dari buku kuno dan sedikit dari Blue Sky Rache. Kata Yan Heng. Lu Ming terkejut bahwa Yan Heng benar-benar dapat belajar tentang ras Langit Biru dari ras Empirean. Jika Anda tertarik, saya dapat menceritakannya dengan cara yang sederhana. Yan Heng memberitahunya apa yang dia ketahui tentang ras King Tian. Lu Ming sedikit kecewa setelah mendengar itu. Ini karena informasi yang diketahui Yan Heng tentang ras King Tian hampir sama dengan apa yang dia ketahui. Anda dapat menjelajahi daerah klan King Tian dengan aman, yang berarti Anda bukan orang biasa. Ye King tampaknya memiliki penampilan yang sama saat itu. Apakah Anda keturunan klan King Tian? Itu tidak benar. Sejauh yang aku tahu, di masa lalu, ras Langit Biru dan ras Langit Kuning bekerja sama dan menghancurkan ras Langit Biru. Mereka memusnahkan ras Langit Biru sepenuhnya, dan tidak ada satu pun yang tersisa. Mereka bahkan memusnahkan semua jejak ras Langit Biru. Secara logika, seharusnya sangat sulit bagi ras Langit Biru untuk memiliki keturunan. Yan Heng bergumam bingung. Sebenarnya, Lu Ming juga bingung. Dia pun sudah menduga kalau suku manusia di tanah tak bertuan itu adalah keturunan dari suku King Tian, karena dia sudah melihat jasad Ratu Abadi Teratai Hijau yang sangat mirip dengan suku manusia di tanah tak bertuan itu. Aura kehidupan mereka sangat mirip, hampir identik. Namun, menurut Yan Heng, klan Langit Cerah seharusnya tidak memiliki keturunan. Bagaimana mereka muncul? Senior, mungkinkah daging dan darah para ahli ras Langit Biru melayang di alam semesta yang tandus dan berevolusi menjadi ras manusia? Lu Ming bertanya. Ini sangat mungkin. Itu karena banyak makhluk hidup di alam semesta saat ini terbentuk dari daging dan darah para pejuang kuat dari klan Iblis dan klan Wu. Adapun suku manusia, mereka terbentuk dari daging dan darah para pembudidaya manusia yang kuat di tanah yang tak ternoda. Bukanlah hal yang mustahil bagi daging dan darah para ahli ras Langit Biru untuk hanyut ke alam semesta purba dan berevolusi menjadi ras manusia purba. Itu mungkin saja, tetapi sangat tidak mungkin. Klan Langit Biru dan klan Langit Kuning pasti sudah memikirkan hal ini. Mereka telah melakukan segala yang mereka bisa untuk mencegahnya terjadi. Oleh karena itu, kemungkinan bahwa suku manusia adalah darah daging para ahli klan Langit Biru sangat kecil. Kata Yan Heng. Jika dia bukan keturunan ras Langit Biru, lalu siapa dia? Mengapa aura kehidupan mereka begitu mirip? Medan dan batasan ras Langit Biru tidak dapat menghentikanku. Apakah karena genangan darah itu? Mungkinkah genangan darah itu ditinggalkan oleh seorang ahli dari ras Langit Biru? Lu Ming menebak dalam hatinya. Dia tentu saja tidak akan memberitahu mereka tentang noda darah itu karena noda darah itu telah menyusut hingga batasnya setelah bertemu Yan Heng. Melihat ekspresi Yan Heng, dia mungkin tidak melihatnya. Lu Ming berspekulasi bahwa noda darah itu dapat disembunyikan dari Raja Abadi tahap puncak, namun tidak dapat disembunyikan dari alam semesta setengah langkah. Pasti ada semacam hubungan antara kamu dan kebun herbal ras Langit Biru. Lu Ming, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini. Kamu tidak boleh membiarkan ras Langit Biru atau ras Langit Kuning tahu. Jika tidak, alam semestamu akan mendapat masalah. Saya akan perintahkan Citong dan Gao Xiang untuk tutup mulut. Mereka adalah ajudan kepercayaan saya dan pasti tidak akan menyebarkan berita ini. Yan Heng memperingatkan dengan serius. Terima kasih, senior. Lu Ming mengerti.
Lu Ming mengangguk dan memiliki kesan yang lebih baik tentang Yan Heng. Setelah mengobrol sebentar, Lu Ming menyadari bahwa Yan Heng cukup tulus. Dia memperlakukan orang dengan tulus dan tidak tampak seperti orang yang kejam dan jahat. Qitong dan Gao Xiang adalah sama. Tampaknya tidak semua orang di Sekte Pemurnian Azure adalah orang jahat. Beberapa orang hanya menjadi penjahat yang dicari karena mereka tidak dapat bertahan hidup di dunia Yin dan yang karena berbagai alasan dan bergabung dengan Sekte Pemurnian Azure. Misalnya, beberapa orang tidak dapat bertahan hidup di dunia orang hidup dan tidak ingin bergantung pada dunia bawah, jadi mereka bergabung dengan Sekte Pemurnian Biru. Ini sepenuhnya mungkin. Senior, biarkan aku melihat kutukanmu. Aku akan mencoba membantu. Jika aku bisa, aku akan melakukan yang terbaik. Kata Lu Ming. Baiklah. Yan Heng mengangguk. Setelah mengetahui bahwa Lu Ming datang dari hutan belantara, Yan Heng tidak punya banyak harapan. Namun, Lu Ming dapat memasuki kebun herbal milik ras langit biru dengan bebas. Dia pasti memiliki hubungan dengan ras langit biru, jadi dia masih memiliki sedikit harapan. Aku akan mengeluarkan kutukan itu sekarang, lihatlah. Setelah Yan Heng selesai berbicara, dia mulai mengalirkan energinya. Seketika, pola-pola hitam muncul di tubuhnya. Pola-pola ini saling terkait dan menutupi seluruh tubuh Yan Heng. Api hitam masih menyala di atasnya, membakar Yan Heng. Saat berikutnya, garis-garis itu berubah lagi. Api hitam menghilang dan garis-garis hitam berubah menjadi ular-ular kecil yang merayap di sekitar tubuh Yan Heng, masuk dan keluar. Itu adalah pemandangan yang mengerikan, menyebabkan kulit kepala Lu Ming mati rasa. Ini adalah rasa sakit yang tak terbayangkan. Yan Heng terus-menerus disiksa. Sungguh metode yang kejam. Namun ekspresi Yan Heng normal, seperti wajah Buddha ditiup angin musim semi. Senior, saya akan mencoba. Lu Ming mengedarkan kekuatan abadinya dan mengumpulkan ki dan darahnya. Ki dan darahnya menyatu dengan kekuatan abadi dan menyelimuti kutukan di tubuh Yan Heng. Ci. Ketika ki, darah, dan energi abadi Lu Ming bersentuhan dengan kutukan itu, kutukan di tubuh Yan Heng mengeluarkan suara mendesis. Seperti es yang bersentuhan dengan api, mencair sedikit. Itu efektif. Yan Heng menjadi bersemangat. Ki, darah, dan energi abadi Lu Ming benar-benar efektif melawan kutukan. Kutukan itu sedikit terhapus. Walau hanya jejak, tetapi tetap efektif. Bab 5545, Asal-usul noda darah diketahui. Selama bertahun-tahun, Yan Heng telah mencoba berbagai metode, tetapi dia tidak dapat menghilangkan kutukan di tubuhnya. Namun kini, ia melihat harapan. Ia sangat gembira. Lu Ming, mungkin orang lain tidak tahu, tapi kamu jelas punya hubungan yang erat dengan klan Langit Biru. Ki dan darahmu berasal dari asal yang sama dengan klan Langit Biru. Kalau tidak, kamu tidak akan mampu menghadapi kutukan ini. Yan Heng berkata dengan sedikit gelisah. Lu Ming mengangguk tanpa suara. Tentu saja, dia juga memperhatikan hal ini. Lalu, apakah suku manusia di Tanah Murni merupakan keturunan suku Qing Tian? Atau apakah dia satu-satunya yang istimewa? Tidak, bukan hanya aku yang istimewa. Klan manusia dan bahkan klan iblis di tanah tak bernoda juga istimewa. Lu Ming merenung. Ini karena semua makhluk hidup di alam semesta purba dapat dengan jelas merasakan sumber kekuatan di medan perang tingkat abadi, dan kecepatan kultivasi mereka akan lebih cepat. Adapun ras Langit Biru, mereka berasal dari medan perang tingkat abadi dan pernah mendominasi benua penciptaan. Apakah ada hubungan di antara keduanya? Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya. Dia mengalirkan ki, darah, dan kekuatan abadinya dengan sekuat tenaga untuk membantu Yan Heng menghilangkan kutukan itu. Namun, pada saat ini, kutukan di tubuh Yan Heng tiba-tiba menjadi liar. Kutukan itu berubah menjadi 9 ular hitam yang diselimuti api hitam. Mereka bertarung melawan Lu Ming dan benar-benar menghalangi ki, darah, dan energi abadi Lu Ming. Ekspresi wajah Lu Ming sedikit berubah. Dia mengaktifkan Trinitas dan menyatukan daging dan darah dari ketiga tubuhnya, membuat ki, darah, dan energi surgawinya menjadi lebih kuat. Namun, 9 sulur hitam itu sangat kuat. Mereka mendesis dan menahan ki, darah, dan kekuatan abadi Lu Ming, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun pada diri mereka sendiri. Yan Heng menghela napas. Lu Ming, meskipun ki dan darahmu dapat menghapus kutukanku, tampaknya kualitasnya terlalu rendah.
Sulit bagimu untuk menekan kutukan itu. Tingkat garis keturunan. Lu Ming tahu betul bahwa darahnya tidak semurni darah manusia di tanah yang tidak ternoda. Di mata manusia di tanah yang tidak ternoda, darahnya dianggap lebih rendah. Apakah ini alasannya? Jika memang tidak berhasil, aku bisa meminta bantuan ahli alam liar lainnya nanti. Misalnya, Junior Wang. Lu Ming merenung dalam hatinya. Namun, pada saat ini, genangan darah yang telah menyusut hingga batasnya tiba-tiba memancarkan cahaya terang seterang bulan. Kemudian, jejak cahaya darah menyatu dengan ki dan darah Lu Ming. Seketika, kutukan itu tertolak, dan terus mengeluarkan suara mendesis saat meleleh, berubah menjadi asap hitam dan menghilang di udara. Yan Heng langsung menampakkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Mata Lu Ming berkedip-kedip. Dia tidak mengerti mengapa genangan darah itu tiba-tiba menyerang. Namun, sekarang bukan saatnya untuk mencari akar permasalahannya. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan terus-menerus mengalirkan ki dan darahnya untuk menghapus kutukan itu. Pada saat yang sama, ia menghapus status trinitasnya. Dia tidak bisa bertahan lama dalam keadaan trinitas, dan tampaknya itu tidak banyak berpengaruh pada kutukan. Bagaimanapun, dengan noda darah, efeknya sangat bagus. Bahkan jika dia menghilangkan keadaan trinitas, itu tidak akan berdampak besar. Dengan penambahan darah, segalanya menjadi jauh lebih sederhana. Kutukan pada Yan Heng terus melemah. Waktu berlalu, jam demi jam. Dengan sangat cepat, 1 hari penuh telah berlalu. Di aula besar klan asal jahat, pemuda yang dibawa Citong dan yang lainnya memasuki tempat pengasingan Yan Heng begitu dia tiba. Dia belum keluar. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Kata-kata jahat itu mengernyit. Jangan bilang kalau pemuda itu punya cara untuk menghilangkan kutukan pada Yan Heng. Mungkin, dia sedang membantu Yan Heng mematahkan kutukan itu sekarang. Seorang Raja Surgawi membuat tebakan seperti itu. Meskipun mereka berpikir bahwa kemungkinan hal itu terjadi sangat kecil. Jika mudah, Yan Heng tidak akan tersiksa oleh kutukan selama bertahun-tahun. Namun, dia lebih suka mempercayainya daripada tidak. Jika mereka benar-benar bisa membantu Yan Heng mematahkan kutukan itu, maka mereka semua akan mati. Jika kutukan Yan Heng dipatahkan dan dia kembali ke kondisi puncaknya, mereka tidak akan sebanding dengan Raja Abadi yang bertransformasi 9 kali. Wah, Yan yang jahat memukul meja dan membuat keputusan, kumpulkan orang-orang kita dan bersiap untuk menyerang. Jika kita menunggu sampai kutukan Yan Heng dipatahkan, semuanya akan terlambat. Yan juga orang yang tegas. Jika dia menyerang sekarang, dia masih akan memiliki sedikit kepercayaan diri. Yan Heng telah disiksa oleh kutukan selama bertahun-tahun dan menjadi sangat lemah. Kekuatan tempurnya jauh dari puncaknya. Jika dia membayar harganya, dia mungkin bisa menekan Yan Heng. Dia tidak bergerak sebelumnya karena dia ingin menunggu Yan Heng menjadi lebih lemah sehingga dia akan lebih percaya diri dan tidak harus membayar harga berapapun. Namun, dia tidak berani menunggu lebih lama lagi. Begitu sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia akan kalah dalam permainan. Yang lainnya segera bertindak. Dengan sangat cepat, pasukan berkumpul dan menyerbu ke tempat Yan Heng menyendiri. Dalam sekejap, sekte pemurnian Azure menjadi kacau, teriakan-teriakan membunuh mengguncang langit. Di tempat Yan Heng menyendiri, Lu Ming masih berusaha sekuat tenaga membantu Yan Heng mematahkan kutukan itu. Dengan bantuan genangan darah, kecepatan di mana kutukan itu dipatahkan sungguh mengejutkan. Pada saat ini, sebagian besar kutukan telah dipatahkan dan hanya bagian terakhir saja yang tersisa. Merusak, kutukan, teriak Lu Ming, ki, darah, dan kekuatan abadinya melonjak keluar dengan liar, menghalangi jejak terakhir kutukan dan kemudian melenyapkannya dalam satu gerakan. Ledakan, aura kuat meledak dari tubuh Yan Heng, tetapi menghilang dalam sekejap dan langsung ditahan oleh Yan Heng. Perasaan ini terlalu baik. Yan Heng merasakan tubuhnya dan tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Ia merasa segar kembali, seakan-akan baru saja sembuh dari penyakit berat. Ia merasa begitu nyaman hingga ingin menangis sekeras-kerasnya. Namun, dia bukanlah orang biasa. Dia telah mengalami banyak suka dan duka. Dia segera menahan kegembiraannya dan menatap Lu Ming dengan ekspresi terkejut. Itu darah Ye Qing. Lu Ming, mengapa ada genangan darah Ye Qing di tubuhmu? Darah Ye Qing. Senior, apakah yang Anda maksud adalah genangan darah itu? Lu Ming bertanya dengan kaget. Awalnya,
genangan darah itu disembunyikan sehingga Yan Heng tidak dapat mendeteksinya. Namun, setelah genangan darah itu mengambil inisiatif untuk membantu Yan Heng mematahkan kutukan, genangan darah itu tidak dapat disembunyikan lagi. Dengan kultivasi Yan Heng, ia dapat dengan mudah mendeteksinya. Lu Ming merasa aneh. Genangan darah itu tampaknya telah mengambil inisiatif untuk membantu Yan Heng. Benar sekali, aku tidak mungkin salah. Genangan darah di tubuhmu itu dipenuhi dengan Qi Ye Qing. Itu memang darah Ye Qing, kata Yan Heng. Genangan darah itu sebenarnya milik senior Ye Qing. Hati Lu Ming kacau dan dia tidak bisa tenang. Dia selalu penasaran dari mana datangnya genangan darah itu dan milik siapa. Dia tidak pernah menduga kalau itu milik Ye Qing. Bagaimana darah Ye Qing bisa ada di tubuhnya? Dia memikirkan sebuah masalah, dan ekspresinya berubah menjadi jelek. Senior, mungkinkah aku reinkarnasi Ye Qing? Tidak, Yan Heng menggelengkan kepalanya. Itu hanya setetes darah Ye Qing. Aku tidak tahu mengapa, tetapi itu tersembunyi dalam garis keturunan klanmu. Itu hanya dibangkitkan dalam tubuhmu sekarang. Itu tidak mungkin reinkarnasi. Lu Ming menghela napas panjang lega, merasa seolah-olah sebuah batu besar telah terangkat dari dadanya. Dia tidak ingin menjadi reinkarnasi orang lain. Jika dia melakukannya, itu akan seperti hidup dalam bayang-bayang orang lain selama sisa hidupnya. Pada saat yang sama, Lu Ming memikirkan Kaisar Giok. Pertama kali dia melihat Kaisar Giok, genangan darah itu tidak tersembunyi. Sebaliknya, genangan darah itu berkilauan. Pada saat yang sama, apa yang dilihat Kaisar Langit juga merupakan genangan darah di tubuhnya. Dia bahkan berkata, kamu bukanlah dia. Bab 5546, Dendam antara Yan Heng dan suku Empirean. Di masa lalu, Lu Ming tidak pernah mengerti siapa dia yang dimaksud Kaisar Langit saat dia berkata, kamu pada akhirnya bukanlah dia. Jika apa yang dikatakan Yan Heng benar, dia mengacu pada Ye Qing. Hubungan antara Kaisar Yao dan Ye Qing sangat luar biasa. Lu Ming menduga bahwa Kaisar Langit juga menduga bahwa Lu Ming adalah reinkarnasi Ye Qing dan karenanya memanggilnya untuk menemuinya. Pada akhirnya, ketika ia melihat genangan darah di tubuh Lu Ming, ia akhirnya mengerti bahwa Lu Ming bukanlah reinkarnasi Ye Qing, dan karenanya mengucapkan kata-kata itu. Lu Ming tidak curiga bahwa Yan Heng berbohong. Itu karena genangan darah itu tampaknya mengakui Yan Heng dan bahkan mengambil inisiatif membantunya menghilangkan kutukan itu. Yan Heng berkata bahwa dia dan Ye Qing adalah sahabat, jadi itu pasti benar. Dan genangan darah itu ditinggalkan oleh Ye Qing. Darah Ye Qing telah merasakan Yan Heng dan mengambil inisiatif untuk membantu. Semua ini masuk akal. Kewaspadaan awal Lu Ming terhadap Yan Heng juga telah berkurang banyak. Hanya saja darah yang ditinggalkan Ye Qing di tubuhmu jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Berdasarkan kidara ini, basis kultivasi Ye Qing jauh melampaui Raja Abadi 9 transformasi. Sepertinya dia tidak mati ketika berbagai raja dunia bawah mengepungnya. Dia bahkan membuat terobosan besar. Tapi apa sebenarnya yang terjadi setelah itu? Mengapa darahnya mengalir keluar? Lu Ming, bagaimana keadaan alam semesta purba sekarang? Apakah ada kabar tentang Ye Qing? Tidak lama setelah aku dikepung oleh raja-raja dunia bawah, sesuatu terjadi padaku. Aku terkena kutukan dan aku tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di alam semesta purba setelah itu. Yan Heng bergumam pada dirinya sendiri dan bertanya tentang Lu Ming. Punggung Hong Huang telah hancur, tidak ada lagi berita tentang senior Ye Qing. Lu Ming menjelaskan secara singkat perkembangan alam liar. Aku tidak menyangka banyak hal terjadi di tanah yang belum ternoda ini. Apakah ini terkait dengan status istimewamu? Yan Heng mengerutkan kening seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Ia melanjutkan, Lu Ming, klan Empirean, kamu harus berhati-hati. Jangan mudah percaya padanya. Lu Ming mengangguk. Dia sangat menyadari hal ini. Senior, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang senior Ye Qing? Lu Ming bertanya lagi. Karena genangan darah dalam tubuhnya ditinggalkan oleh Ye Qing, rasa ingin tahu Lu Ming terhadap Ye Qing pun terusik. Sebenarnya aku tidak tahu banyak. Kami bertemu di medan perang tingkat abadi, dan kami menjadi teman baik setelah itu. Kami sering membahas Dao bersama. Bakat Ye Qing tak tertandingi, dan aku jauh lebih rendah darinya. Jika dia tidak mati, aku bertanya-tanya alam mana yang akan dia capai. Yan Heng mendesah. Ngomong-ngomong, senior, bagaimana kamu bisa menyinggung ras Empirean dan dikutuk oleh mereka?
Lu Ming bertanya lagi. Dia semakin penasaran dengan hal ini. Mata Yan Heng segera menampakkan kebencian yang mendalam. Lu Ming, aku berutang budi padamu. Tentu saja aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Ketika aku masih muda, aku jatuh cinta pada seorang wanita dari ras langit. Wanita itu adalah wanita kesayangan ras langit yang memiliki 6 belahan jiwa. Kami tidak berani mengungkapkannya, jadi kami saling mencintai secara rahasia sampai kami berdua menjadi dewa, lalu menjadi Raja Abadi, dan akhirnya menjadi Raja Abadi 9 transformasi. Namun, pada saat itu, rahasia kami terbongkar oleh para ahli klan langit. Mereka menyerangku secara langsung dan ingin membunuhku. Demi menyelamatkanku, dia tewas di tangan para ahli klan langit. Meskipun aku berhasil melarikan diri, aku dikutuk oleh klan langit dan menderita selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku benar-benar tidak bisa berdamai dengan klan langit. Aku mendirikan Sekte Peleburan Biru untuk memurnikan kehendak langit. Yan Heng menjelaskan. Lu Ming menghela napas dalam hatinya. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi antara Yan Heng dan suku Empirean. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan pasir yang mengalir di surga. Jika urusan mereka sampai diketahui oleh orang-orang dari klan langit, apakah mereka akan dibunuh oleh para ahli dari klan langit? Lu Ming, jika bukan karenamu kali ini, aku khawatir aku akan terus disiksa oleh kutukan itu selamanya. Aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu. Jika kamu memiliki masalah di masa depan, katakan saja. Aku bahkan tidak akan mengerutkan kening jika harus mempertaruhkan nyawaku. Yan Heng berkata dengan sungguh-sungguh, ekspresinya tulus. Selama bertahun-tahun, dia terus-menerus disiksa oleh kutukan itu. Perasaan itu sangat menyakitkan. Jika bukan karena obsesi di hatinya yang telah mendukungnya, dia pasti sudah lama menyerah. Lu Ming telah membantunya mematahkan kutukan itu. Dia tidak diragukan lagi memberinya kesempatan hidup baru. Senior terlalu sopan. Karena kamu adalah teman baik senior Ye King, kamu juga teman baik alam liar kami. Aku tentu akan membantumu. Lu Ming berkata dengan sopan, tetapi dia sangat gembira dalam hatinya. Bukankah ini tujuannya untuk perjalanan ini? Yan Heng adalah Raja Abadi dengan 9 transformasi sejati. Bersama dengan para ahli lain dari Sekte Peleburan Biru, mereka akan menjadi kekuatan yang kuat. Ledakan, 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 membunuh. Pada saat itu, suara yang memekakkan telinga terdengar dari luar, demikian pula suara perkelahian. Pada saat yang sama, dua sosok dengan cepat menyerbu masuk. Itu adalah Citong dan Gao Xiang. Ketua Sekte, berita buruk. Eryan dan yang lainnya telah memberontak. Mereka memimpin para ahli untuk menyerang kita. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Citong bertanya dengan cemas. Kata-kata jahat. Dia akhirnya tidak tahan lagi. Dia datang tepat pada waktunya. Aku hanya khawatir aku tidak punya alasan untuk membunuhnya. Aku Yan Heng, kata Yan Heng dingin, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, aura mengerikan memenuhi aula, memancarkan tekanan seperti gunung. Tuan Sekte, kau kutukanmu. Merasakan aura Yan Heng, Citong dan Gao Xiang keduanya terkejut. Benar sekali, saudara Lu Ming telah mematahkan kutukanku. Yan Heng mengangguk. Citong dan Gao Xiang sangat gembira. Itu terlalu tak terduga. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming baru berada di sini selama sehari dan dia telah mematahkan kutukan yang telah mengganggu Yan Heng selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Mereka mengira bahkan jika Lu Ming benar-benar dapat mematahkan kutukan itu, masih akan memakan waktu bertahun-tahun. Sekarang bukan saatnya bicara. Mari kita bunuh kata-kata jahat. Yan Heng melangkah keluar, Lu Ming dan Citong mengikutinya. Pada saat ini, wilayah inti Sekte Peleburan Biru sudah dalam pertempuran sengit. Kedua belah pihak saling bertarung. Di langit, dua sosok saling beradu pukulan dengan aura yang mengerikan. Kemudian, salah satu sosok itu mundur dan memuntahkan beberapa teguk darah. Cangkong, kau hanyalah seorang Raja Abadi dengan 7 transformasi. Kau tidak sebanding denganku. Hentikan perjuanganmu yang sia-sia dan bergabunglah denganku. Di masa depan, aku bisa menjadikanmu wakil Master Sekte dari Sekte Pemurnian Biru. Eryan berdiri di udara dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin. Cangkong, ahli ketiga terkuat di Sekte Pemurnian Biru, kedua setelah Eryan dan Yan Heng. Di masa lalu,
Sekte Pemurnian Biru memiliki total 9 Raja Abadi, namun 6 dari mereka hanya berada pada tingkat Raja Abadi 5 transformasi. Bahkan tidak ada satupun 6 transformasi Raja Abadi. Hanya 3 orang yang berhasil melampaui transformasi kelima. Kata-kata yang mengerikan, kau baru saja memimpin orang-orangmu untuk memberontak. Pemimpin sekte pasti tidak akan membiarkanmu. Chang Kong meraung. Hahaha, Yan Heng terkena kutukan dan kekuatannya sangat lemah. Dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Kalau dia bisa, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Chang Kong, Yan Heng ditakdirkan tidak akan bisa menandingiku. Aku melihat bahwa kau berbakat, jadi jangan keras kepala dan cari mati sendiri. Kata-kata jahat diucapkan dengan dingin. Hidupku diselamatkan oleh ketua sekte. Jika kau ingin berurusan dengannya, kau harus mengambil nyawaku terlebih dahulu. Kata Chang Kong, matanya tegas. Kamu mencari kematian. Dia berteriak dengan marah. Menurutku, kaulah yang mencari kematian. Suara berat terdengar. Saat berikutnya, Yan Heng muncul di udara. Bab 5547, Kekuatan 9 Transformasi Raja Abadi. Ketika dia melihat Yan Heng, pupil matanya yang penuh dengan kata-kata jahat secara tidak sadar mengecil. Namun, ketika dia memikirkan kutukan yang melemahkan kekuatan Yan Heng, keberaniannya pun tumbuh. Yan Heng, kutukanmu semakin kuat. Meskipun kamu memiliki basis kultivasi dari 9 transformasi Raja Abadi, seberapa besar kekuatan yang dapat kamu kerahkan? Mari kita lihat siapa yang akan membunuh siapa hari ini. Dia berteriak dan mengeluarkan senjata abadinya, menyerang ke arah Yan Heng. Master Sekte, aku di sini untuk membantumu. Chang Kong juga ingin menyerang, tetapi Yan Heng melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan dahsyat mendorong Chang Kong menjauh. Kamu pergi bantu yang lain. Aku sendiri yang akan membunuh kata-kata jahat. Saat dia bicara, kapak perang keluar dari tubuh Yan Heng dan dia menebas langit. Dengan suara berdenting, senjata abadi Yan terlempar. Kekuatan dahsyat itu membuat Yan terlempar ke belakang, hampir membuatnya muntah darah. Wajahnya menampakkan keterkejutan dan ketidakpercayaan saat dia meraung, Yan Heng, kekuatan tempurmu. Begitu mereka bertukar pukulan, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari serangan Yan Heng, menghancurkan kekuatannya dalam sekejap. Yan Heng sama sekali tidak terlihat lemah. Yan Heng jelas merupakan Raja Abadi dengan 9 transformasi. Mungkinkah Yan Heng telah mematahkan kutukan itu? Bagaimana dia bisa secepat itu? Padahal baru sehari lebih sedikit. Dia sudah cukup cepat dan tegas. Apakah dia masih terlambat? Kata-kata jahat, kau benar. Kutukan pada tubuhku telah sepenuhnya dipatahkan. Suara Yan Heng menyebar jauh dan luas, memungkinkan semua orang di medan perang mendengarnya. Tentu saja, dia melakukannya dengan sengaja. Benar saja, ekspresi orang-orang yang mendukung pernyataan jahat itu berubah drastis saat mendengar hal ini. Beberapa dari mereka bahkan menunjukkan ekspresi ketakutan. Serangannya juga melambat dan dia mundur. Sekarang kutukan Yan Heng telah dipatahkan, apakah ucapan jahatnya tadi masih ada tandingannya? Jika kata-kata jahat mereka gagal, bukankah mereka juga akan mati? Banyak orang terluka oleh anak buah Yan Heng saat mereka dalam keadaan linglung. Aku tahu kalian semua telah disihir oleh Yan. Hari ini, aku, Yan Heng, hanya akan membunuh Yan. Selama kalian semua menyerah, kalian akan tetap menjadi anggota Sekte Pemurnian Biru dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas masa lalu kalian. Termasuk anggota klan asal jahat. Yan Heng berbicara lagi. Banyak orang yang matanya berbinar ketika mendengar hal ini. Mereka mengikuti kata-kata jahat hanya karena mereka berpikir Yan Heng tidak akan berhasil, jadi mereka beralih ke kata-kata jahat. Bagaimana mungkin ada kesetiaan terhadap kata-kata jahat? Ketua Sekte, aku menyerah. Aku benar-benar tersihir oleh kata-kata jahat dan dirasuki. Untungnya, Ketua Sekte mengingatkanku. Seseorang berteriak dan segera meletakkan senjata dan menyerah. Saya juga menyerah. Bawahan ini tahu kesalahannya, mohon maafkan saya, Ketua Sekte. Saya juga menyerah. Dalam sekejap, sedikitnya 100 orang menyerah. Tentu saja, orang-orang ini bukan dari klan asal jahat. Orang-orang dari klan asal jahat masih meraung dan bertarung. Jangan tertipu oleh Yan Heng. Dia telah disiksa oleh kutukan itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia bisa mematahkannya, dia pasti sudah melakukannya sejak lama.
Bagaimana dia bisa tiba-tiba mematahkannya? Dia pasti telah menggunakan beberapa teknik rahasia untuk menekan kutukan itu sementara dan kutukan itu akan segera meletus. Lagi pula, apakah dia benar-benar akan bersikap baik dan melupakan masa lalu? Setelah berurusan denganku, aku takut dia akan mengejarku. Dia meraung jahat, ingin menyemangati orang-orang agar terus berjuang. Dia tidak punya jalan keluar sekarang. Hanya dengan menekan Yan Heng dia akan punya jalan keluar. Yang ada hanyalah keberhasilan. Kegagalan bukanlah suatu pilihan. Aura di tubuhnya semakin tinggi dan tinggi, mencapai puncaknya dalam sejarah. Dia menyerang Yan Heng dengan sekuat tenaga. Dia tidak percaya kutukan Yan Heng akan sepenuhnya hancur secepat itu. Bahkan jika dia telah menemukan metodenya, itu tidak akan secepat itu. Paling-paling, dia hanya bisa menghancurkan sebagian darinya dan untuk sementara waktu menekan kutukan Yan Heng, memungkinkannya untuk melepaskan kekuatan Raja Abadi 9 transformasi. Selama dia menyerang dengan sekuat tenaga, Yan Heng tidak akan mampu menahan kutukan itu. Saat kutukan itu meledak, kemenangan akan menjadi miliknya. Yan Heng tentu saja tahu rencana Eryan. Dia mencibir, dan auranya membumbung seperti asap. Kapak perang senjata abadi itu tumbuh dengan cepat, menghancurkan langit dan bumi, dan menebas Eryan. Dengan suara berdenting, senjata abadi Eryan terlempar lagi. Kapak perang terus menebas, darah berceceran di mana-mana. Luka mengerikan muncul di tubuh Eryan, dan dia terpaksa mundur. Kekuatan yang mengerikan meledak dari tubuh Eryan, menyebabkan dia memuntahkan seteguk besar darah. Ada jurang pemisah yang sangat lebar antara makhluk abadi sejati berwujud 8 dan makhluk abadi sejati berwujud 9. Sulit untuk menyeberanginya. Secara umum, hampir mustahil bagi seseorang untuk bertarung lintas tingkatan di alam Raja Surgawi. Bahkan jenius terkuat pun akan kesulitan bertarung lintas level. Paling banter, mereka tak terkalahkan di antara mereka yang levelnya sama. Mereka yang mampu memasuki alam Raja Abadi semuanya adalah para jenius teratas di samudera semesta. Jika seseorang tidak memiliki cukup bakat dan potensi, akan sulit untuk memasuki alam Raja Abadi. Alam Raja Abadi 5 transformasi masih bagus. Beberapa orang mungkin tidak memiliki bakat dan potensi, tetapi mereka masih memiliki kesempatan untuk memasukinya karena keberuntungan. Misalnya, Liu Yang. Namun, setelah melangkah ke tahap Raja Abadi, akan sangat sulit untuk maju lebih jauh lagi. Siapapun yang dapat melangkah lebih jauh akan menjadi monster yang tak tertandingi, monster di antara monster. Salah satu dari mereka adalah monster di antara monster. Bayangkan betapa sulitnya melewati level. Mereka yang bisa menjadi abadi jumlahnya sudah 1 di antara 1 miliar. Mereka yang dapat disebut Raja Abadi hanya 1 di antara semiliar, dan mereka semua menonjol di antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda kuat, orang lain pun kuat. Bagi mereka yang dapat menembus ke keabadian sejati, mereka dapat menembus ke tingkat ketiga, tingkat keenam, dan jika mereka beruntung, mereka bahkan dapat menembus ke tingkat kedua. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Akan tetapi, jika dia ingin menerobos ke alam Raja Abadi, dia setidaknya harus mencapai transformasi keempat. Hanya ada satu kesempatan, dan hanya sedikit sekali yang benar-benar mampu menerobos. Meskipun Yan Heng telah disiksa oleh kutukan selama bertahun-tahun dan baru saja mematahkan kutukan itu, ia belum pulih ke kekuatan tempur puncaknya. Namun, dia adalah tipe orang yang memiliki sedikit lawan yang setingkat, jadi meskipun dia baru saja mencabut kutukannya, dia masih dapat dengan mudah menekan kata-kata jahatnya. Asyik, kapak perang senjata abadi itu membelah kehampaan seolah-olah akan membelah seluruh dunia menjadi 2. Kekuatannya sangat mengerikan. Di belakangnya, Lu Ming diam-diam terkejut saat melihatnya. 9 transformasi Raja Abadi terlalu kuat. Jika dia terlibat dalam pertempuran, dia dapat dengan mudah menghancurkan kosmos yang besar. Tak heran jika alam semesta purba hancur saat itu. Kata-kata jahat itu, matanya merah saat dia meraung ke langit. Dia melawan dengan sekuat tenaga, tetapi itu sia-sia. Setelah beberapa gerakan, kata-kata jahat terpotong 2 oleh kapak dan mengalami kerusakan berat. Kemudian, kapak perang senjata abadi itu melesat turun dengan kekuatan penghancur, mencoba untuk melenyapkan kata-kata jahat itu sepenuhnya. Meskipun Eryan adalah ahli yang langka, Yan Heng tidak berniat untuk membiarkannya tetap hidup. Hanya dengan membunuh Eryan, Sekte Blue Smelting akan stabil. Aku tidak bisa menerima ini,
Aku tidak bisa menerima ini. Ini semua karena kecil itu. Dia meraung jahat. Dia menatap Lu Ming, yang merupakan orang terakhir yang menyerang, dan dipenuhi dengan kebencian. Dia tahu bahwa kutukan pada Yan Heng benar-benar terhapus sebagian besarnya karena Lu Ming. Dia tertinggal satu langkah. Dia telah merencanakannya selama bertahun-tahun, tetapi dia dikalahkan oleh seorang pemuda. Dia tidak mau menerimanya. Wah, saat kapak perang itu jatuh, tubuh Yan meledak, begitu pula jiwanya yang abadi. Tentu saja, Yan belum mati. Raja abadi tingkat 8 tidak mudah dibunuh. Bahkan jika itu adalah Raja abadi tingkat 9, tidak akan mudah membunuh Raja abadi tingkat 8. Dia perlu menghabiskan banyak waktu untuk memurnikan dan menghancurkan Raja abadi tingkat 8. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan melarikan diri. Energi abadi Yan Heng menyembur keluar dan mengembun menjadi 2 tungku di udara. Ia memasukkan tubuh abadi dan jiwa abadi Wu Yan yang telah hancur ke dalam 2 tungku, lalu meletakkan lapisan segel pada tungku tersebut, menyegel tubuh abadi dan jiwa abadi Wu Yan. Bab 5548, Raja Abadi tidak memiliki jalan keluar. Yan Heng pertama-tama memisahkan dan menyegel kata-kata jahat, tubuh abadi dan jiwa abadi. Kemudian, dia berbicara lagi, suaranya menyebar ke seluruh tempat, aku akan mengatakannya lagi. Jika kamu menyerah sekarang, kita akan melupakan masa lalu. Jika ras asal jahat itu keras kepala, kita akan membunuh mereka tanpa ampun. Saya menyerah. Saya menyerah. Kali ini, sebagian besar orang menyerah, termasuk banyak suku asal jahat. Hanya beberapa anggota ras sumber jahat yang tetap keras kepala, tetapi mereka juga mudah dibunuh. Dengan pulihnya Yan Heng, pertikaian internal di Sekte Pemurnian Biru dengan mudah berakhir. Kemudian, Yan Heng membuat pengaturan untuk mulai menata ulang dan membersihkan. Setelah membuat pengaturan, Yan Heng segera mulai memurnikan kata-kata jahat. Selama Yan meninggal, Sekte Blue Smelting akan berada di bawah kendali penuh Yan Heng. Dengan kultivasinya, tanpa kutukan, dia akan dapat dengan mudah menekan Sekte Blue Smelting. Ini juga menjadi alasan mengapa dia tidak menyelidiki masa lalu orang-orang yang menyerah. Mustahil untuk membunuh mereka semua. Jika mereka semua terbunuh, Sekte Peleburan Biru akan menderita kerugian besar. Para ahli saat ini adalah hasil akumulasi selama bertahun-tahun. Tentu saja ada beberapa pengkhianat yang harus ditangani, seperti penjaga yang telah melaporkan mereka. Lu Ming, tunggu aku sebentar. Aku punya sesuatu untukmu. Yan Heng mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming dan mulai memurnikan kata-kata jahat itu dengan sekuat tenaga. Lu Ming mulai menunggu. Setengah bulan kemudian, jiwa abadi Yan telah sepenuhnya disempurnakan, bahkan tanpa jejak yang tersisa. Dia benar-benar mati. Setelah itu, Lu Ming dan Yan Heng kembali ke aula utama. Lu Ming, aku akan memberimu cakram susunan ini. Yan Heng mengeluarkan cakram arai dan memberikannya kepada Lu Ming. Sekte Liao Chang tidak diterima oleh dunia Yin dan Yang. Jika mereka menemukan kita, mereka pasti akan mengirim para ahli untuk menyerang kita. Oleh karena itu, benua Liao Chang tidak tetap. Benua itu sering bergerak dalam kekacauan. Sesekali, benua Liao Chang akan bergerak. Dan papan susunan ini dapat mengunci lokasi benua Lian Chang. Bahkan dalam kekacauan yang luas, kita masih dapat menemukan lokasi benua Lian Chang secara akurat. Terima kasih atas kepercayaanmu, senior. Lu Ming mengambil piringan arai dan menangkupkan tinjunya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia tampak tulus. Memang, seseorang harus memiliki banyak kepercayaan pada Lu Ming untuk memberinya cakram susunan seperti itu. Jika Lu Ming mengkhianati mereka dan menyerahkan cakram susunan itu kepada klan Langit Biru, Sekte Peleburan Biru akan hancur. Jika kau membantuku mematahkan kutukan itu, hidupku adalah milikmu. Jika kau butuh sesuatu di masa depan, kirimkan saja seseorang untuk memberitahuku. Dengan itu, 2 benda lagi muncul di tangan Yan Heng. Itu juga merupakan buku kuno. Buku itu sangat kuno dan sederhana. Barang lainnya adalah kotak kecil berwarna ungu yang terlihat seperti terbuat dari tembaga. Bahan kotak ini, hati Lu Ming tergerak. Dia menyadari bahwa bahan kotak kecil ini terlalu mirip dengan peti mati tembaga ungu. Setidaknya, tidak ada perbedaan di permukaan. Aku menemukan 2 benda ini di sebuah gua di medan perang tingkat abadi dahulu kala. Buku kuno ini mencatat beberapa hal tentang klan Langit Biru. Mengenai kotak perunggu ungu ini,
Aku telah mempelajarinya selama bertahun-tahun tetapi belum menemukan kegunaannya. Aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Kau memiliki hubungan yang dalam dengan klan Langit Biru, jadi mungkin ini bisa membantumu. Yan Heng memberikan kedua barang itu kepada Lu Ming. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming menerimanya tanpa ragu-ragu. Sekarang, meskipun mereka tidak yakin bahwa klan manusia di hutan belantara adalah keturunan klan Langit Biru, mereka pasti memiliki hubungan darah. Oleh karena itu, mereka sangat ingin tahu tentang hal-hal tentang klan Langit Biru yang dimiliki Lu Ming. Senior, saya ingin bertanya bagaimana seorang abadi sejati 4 perubahan dapat menerobos ke alam Raja Abadi. Juga, bagaimana saya harus berkultivasi di alam Raja Abadi. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya. Yan Heng adalah seorang Raja Abadi dengan 9 transformasi dan pengalaman yang kaya. Mustahil menemukan ahli seperti itu di alam semesta purba. Setidaknya tidak sekarang, sang Raja Manusia kecil baru saja menerobos ke alam Raja Abadi. Jika kau pergi ke alam semesta lain untuk mencari 9 transformasi Raja Abadi, siapa yang akan peduli padamu? Oleh karena itu, Lu Ming secara alami ingin mengambil kesempatan itu untuk meminta bimbingan. Seorang abadi sejati yang menerobos ke alam Raja Abadi sebenarnya mirip dengan transformasi seorang abadi sejati. Ada jejak yang harus diikuti, dan ada juga pengalaman yang dapat digunakan sebagai referensi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu lebih sulit dan membutuhkan transformasi yang ekstrim. Tunggu aku. Setelah Yan Heng selesai berbicara, dia mengeluarkan jimat giok dan melambaikan jarinya. Sinar cahaya melesat ke jimat giok itu. Setelah beberapa saat, Yan Heng menyerahkan jimat giok itu kepada Lu Ming dan berkata, ini berisi beberapa wawasan kultivasiku. Kamu dapat mempelajarinya dengan saksama. Aku yakin itu akan berguna bagimu. Adapun cara berkultivasi setelah menembus alam Raja Abadi, sulit untuk mengajarkannya kepadamu. Mengapa? Itu karena setiap orang menghadapi situasi yang berbeda selama kultivasi alam Raja Abadi. Alam Raja Abadi hampir merupakan batas kultivasi. Seorang setengah langkah tingkat alam semesta sebenarnya juga dianggap sebagai Raja Abadi. Meskipun ada tingkatan alam semesta sejati di atas alam Raja Abadi, hanya ada sedikit di seluruh lautan alam semesta. Itu cerita lain. Oleh karena itu, setelah setiap kultivator menerobos ke alam Raja Abadi, mereka akan merasa bahwa mereka telah mencapai akhir dari kultivasi mereka. Tidak ada lagi jalan di depan, dan semuanya menjadi kabur. Yan Heng menjelaskan, saya benar-benar bisa merasakan bahwa saya telah mencapai akhir kultivasi saya. Lu Ming menganggapnya tak dapat dipercaya. Dia tidak dapat memahami perasaan ini. Dia masih bisa melihat jalan di depannya saat dia berkultivasi sekarang. Selama dia menjalani transformasi lain, dia akan bisa menyeberang ke alam Raja Abadi. Benar sekali. Mungkin kedengarannya agak sulit dipercaya, tetapi itulah kenyataannya. Setiap makhluk hidup yang berhasil mencapai alam Raja Abadi akan merasakan sesuatu. Mereka akan merasa bahwa mereka sudah sangat kuat dan telah mencapai akhir dari jalur kultivasi mereka, tidak dapat maju lebih jauh lagi. Tidak ada jalan di depan, tidak ada jalan keluar. Semua orang tahu bahwa setelah menerobos ke alam Raja Abadi, seseorang dapat terus bertransformasi. Masih ada alam Raja Abadi transformasi ke-6 dan ke-7. Namun, saya merasa tidak ada lagi jalan bagi saya. Jika saya ingin terus menerobos, saya harus membuka jalan saya sendiri di ujung jalan. Ini sangat sulit, dan membutuhkan ketekunan yang besar, kebijaksanaan yang besar, tekad yang besar, keberanian yang besar, kesempatan yang besar, dan keberanian untuk mendorong diri saya ke ambang kematian. Oleh karena itu, sebagian besar Raja Abadi bahkan tidak dapat berubah sekalipun dalam seluruh hidup mereka. Mereka akan selamanya berada di transformasi kelima. Bahkan para jenius tak tertandingi dari ras langit, para jenius tingkat ke-6, akan kehilangan keunggulan mereka saat mencapai alam Raja Abadi. Mereka juga tidak akan dapat menemukan jalan mereka sendiri dan akan tersesat di dalamnya, tidak dapat menerobos selama sisa hidup mereka. Bahkan jika ada orang yang dapat menemukan jalannya sendiri secara kebetulan, sangat sulit bagi mereka untuk berubah untuk kedua kalinya. Setelah setiap perubahan, mereka akan selalu merasakan perasaan yang sama. Setelah menerobos perubahan kelima, mereka akan merasa bahwa mereka telah mencapai akhir kultivasi mereka. Setelah begitu banyak kesulitan, mereka akhirnya berhasil menerobos perubahan ke-6,
hanya untuk merasakan bahwa perubahan keenam adalah akhir dari kultivasi mereka. Di alam Raja Abadi, setiap transformasi sangatlah sulit, dan itu mungkin benar-benar akhir dari kultivasi seseorang. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa kuajarkan padamu. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Yan Heng menjelaskan dengan sangat rinci. Lu Ming diam-diam terkejut. Tampaknya kesulitan berkultivasi untuk menjadi Raja Surgawi berada di luar dugaannya. Seorang penggila 6 istirahat juga akan terjebak. Dilihat dari situasinya, tidak banyak pakar teratas dalam balapan langit. Bab 5549, wajah sebenarnya dari peti mati tembaga ungu. Dalam perlombaan surga, setiap era akan melahirkan seorang jenius terobosan ke-6. Berapa banyak jenius pemecah rekor yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di masa lalu, dia merasa bahwa potensi si jenius 6 pecahan itu sangatlah hebat. Hal ini karena kosmos besar lainnya dapat melahirkan alam semesta tingkat setengah langkah, namun kosmos besar lainnya belum pernah melahirkan orang aneh dengan 6 tingkatan istirahat. Dilihat dari penampilannya, bukankah ke-6 jenius itu semuanya akan mencapai tingkat setengah alam semesta? Bukankah ras surga memiliki alam semesta setengah langkah yang tak terhitung jumlahnya? Itulah yang dulu dipikirkannya, tetapi sekarang tampaknya ia salah. Setelah mencapai alam Raja Abadi, 6 bakat mengerikan yang luar biasa tidak memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan keajaiban dari alam semesta lain. Mereka pun akan tersesat, terjebak, dan selamanya tidak akan mampu menerobos. Kalau mau berhasil harus punya jiwa yang besar, harus punya tekad yang besar, harus punya ketekunan yang besar, harus punya keberanian yang besar, dan harus punya kesempatan yang besar. Persyaratannya terlalu berat. Bakat hanya sebagian saja. Lu Ming mendapatkan banyak hal dari perjalanan ini. Setelah berkonsultasi dengannya beberapa saat, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada Yan Heng dan meninggalkan benua Liao Chang. Setelah meninggalkan benua Liao Chang, Lu Ming tidak terburu-buru untuk kembali ke medan perang tingkat abadi. Sebaliknya, ia berkelana di tengah kekacauan dan berkultivasi. Berada dalam kontak dekat dengan Hundun baik untuk memperkuat kekuatan Upanishad dalam tubuhnya. Dia berencana untuk perlahan-lahan memoles kultivasinya di tengah kekacauan dan memperkuat fondasinya. Jika seseorang ingin menerobos ke alam Raja Abadi dan menjalani transformasi ekstrim, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencapai keadaan kesatuan sempurna di alam abadi sejati. Dia masih belum cukup baik. Lu Ming melambaikan tangannya dan sebuah manik hitam muncul. Ini adalah senjata abadi yang diperoleh Lu Ming saat ia baru saja menjadi abadi. Lu Ming duduk bersila di atas manik bundar itu dan menyesuaikan arahnya. Ia membiarkan manik bundar itu melayang perlahan ke arah alam semesta yang sunyi. Tempat ini sangat jauh dari samudera alam semesta Yin Yang dan alam semesta purba. Lu Ming berencana untuk duduk di manik-manik bundar dan berkultivasi serta berjalan perlahan. Namun, ada satu hal lagi yang harus dilakukan sebelum dia mulai berkultivasi. Dengan sebuah pikiran, sebuah kotak tembaga ungu kecil muncul. Itu adalah yang diberikan Yan Heng kepadanya, dan bahannya hampir sama dengan peti mati tembaga ungu. Lu Ming memegangnya di tangannya dan mengamatinya dengan saksama. Ia memastikan bahwa bahannya tidak berbeda dengan peti mati tembaga ungu. Mungkinkah kotak kecil ini ada hubungannya dengan peti mati tembaga ungu? Sambil memikirkan hal ini, Lu Ming mengeluarkan peti mati perunggu ungu. Asyik, asyik. Ketika peti mati tembaga ungu itu dikeluarkan, peti mati tembaga ungu dan kotak kecil itu mulai bergetar hebat. Keduanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan pada saat yang sama, rune yang padat dan misterius muncul di sana. Setelah itu, kotak kecil yang diberikan Yan Heng kepada Lu Ming mulai berubah. Volumenya meningkat dengan cepat dan akhirnya, menjadi mirip dengan peti mati perunggu ungu. Itu bukan lagi sebuah kotak kecil tetapi peti mati perunggu lainnya. Lalu, kedua peti mati itu saling bertabrakan dan menyatu. Bentuk peti mati tembaga ungu itu pun berubah dengan cepat. Akhirnya, berubah menjadi perahu tembaga ungu kecil. Lu Ming tercengang. Mungkinkah ini adalah bentuk asli peti mati tembaga ungu? Namun, entah mengapa, peti itu terbelah menjadi dua dan berubah menjadi peti mati tembaga. Sekarang setelah keduanya menyatu, peti itu kembali ke bentuk aslinya. Lu Ming tidak pernah tahu asal-usul peti mati perunggu ungu itu. Ia belajar dari dirinya di masa lalu bahwa ada sisa-sisa suku penyihir yang abadi yang bersembunyi di peti mati perunggu ungu itu untuk memulihkan diri tetapi akhirnya meninggal.
Adapun dari mana sisa-sisa makhluk abadi suku bertuah itu mendapatkan peti mati perunggu ungu, tidak seorang pun tahu. Setelah Luming menjadi abadi, dia telah mempelajari peti mati perunggu ungu dengan saksama dan menemukan bahwa itu bukanlah senjata abadi atau senjata semi-abadi. Itu sangat aneh. Sekarang, setelah pengamatan yang cermat, Luming menyadari bahwa itu sama saja. Itu bukanlah senjata abadi, juga bukan senjata semi-abadi. Itu benar-benar tampak seperti perahu kecil yang digunakan untuk bepergian. Luming menyingkirkan manik hitam itu dan duduk di atas perahu tembaga ungu. Ia menyuntikkan energi surgawinya ke dalamnya. Weng! Perahu tembaga ungu itu langsung melesat keluar seperti sambaran petir, menerobos kekacauan dengan kecepatan yang mencengangkan. Ia lebih cepat daripada Luming yang mengucapkan kitab suci kehampaan universal dengan kekuatan penuh. Luming terkejut. Ini benar-benar hal yang bagus. Harus diketahui bahwa ia menghabiskan banyak energi abadi untuk menggunakan kitab suci kekosongan universal dengan seluruh kekuatannya, jadi ia tidak dapat bertahan lama. Namun, mengemudikan perahu tembaga ungu lebih cepat dan dapat menghemat banyak energi abadi. Mungkinkah ini tujuan sebenarnya dari peti mati tembaga ungu? Apakah itu dibuat oleh langit biru berlomba untuk bepergian? Atau adakah rahasia lain yang belum ditemukan Luming? Luming berencana meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Namun, prioritasnya sekarang adalah berkultivasi. Luming duduk bersila di atas perahu tembaga ungu dan membiarkannya terbang ke arah alam semesta purba dengan kecepatan tetap. Sebuah cahaya menyambar tubuhnya dan tubuh masa lalu dan masa depannya muncul pada saat yang sama. Mereka duduk bersila di atas perahu tembaga ungu. Luming berencana untuk mengolah ketiga tubuh itu bersama-sama. Biarkan diri masa depan memahami Sutra Abadi Myriad Dao, memahami aturan-aturan teknik abadi, dan meningkatkan jumlah aturan teknik abadi dalam gambaran Myriad Dao. Lukisan Tao yang tak terhitung jumlahnya yang dipegang oleh ketiga inkarnasi itu sama. Selama salah satu inkarnasi memahaminya, dua inkarnasi lainnya secara alami akan memahaminya. Sekarang, seiring dengan semakin mendalamnya kultivasi teknik tiga pemisahan Luming, waktu yang dibutuhkan agar ketiga tubuh itu menyatu sepenuhnya menjadi semakin lama. Terjadi perubahan yang semakin menakjubkan. Mereka hampir terhubung dalam pikiran mereka, seolah-olah mereka adalah satu. Hal-hal yang telah ia pahami dalam satu tubuh, secara alami akan diketahui oleh dua tubuh lainnya. Ini akan menghemat banyak waktu bagi Luming. Diri di masa depan mempelajari Sutra Dao Abadi yang tak terhitung banyaknya, diri di masa sekarang mengolah makna yang mendalam, dan diri di masa lalu mengolah sutra abadi yang tak pernah mati serta sutra kehampaan alam semesta yang tak terhitung banyaknya. Tentu saja, selama proses kultivasi, ia akan membagi sebagian perhatiannya untuk mengamati sekelilingnya jika terjadi bahaya. Dalam sekejap mata, Luming telah hanyut dalam kekacauan selama 6 hari. Selama proses kultivasi, ia membiarkan ki yang kacau menyelimuti tubuhnya. Ia tidak menolaknya dan memahaminya dengan saksama. Hal ini juga disebabkan oleh kultivasi Luming yang mendalam. Setiap helai ki yang kacau memiliki berat ratusan juta jun. Jika suatu eksistensi di bawah level kuasi abadi memasuki kekacauan, mereka akan dihancurkan oleh ki yang kacau dan kemudian berasimilasi dengannya, sepenuhnya menjadi bagian dari kekacauan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat dari arah depan. Ketiga inkarnasi Luming membuka mata mereka pada saat yang sama dan mengakhiri kultivasi mereka. Dengan kilatan cahaya, diri masa lalu dan diri masa depan memasuki tubuh saat ini. Dengan cara ini, ketika ia melakukan Trinitas, ia akan lebih cepat dan tidak akan menunda kesempatan. Dia menyalurkan kekuatan abadinya dan mengarahkan perahu tembaga ungu itu ke depan. Suara gemuruh di depannya menjadi semakin intens. Kemudian, Luming melihat kilat yang tak terbatas. Badai petir primal chaos. Tatapan mata Luming berkedip. Dalam kekacauan yang tak berujung itu, tempat itu sangatlah berbahaya dan penuh dengan segala macam bahaya. Misalnya, badai petir kekacauan, badai kekacauan, dan seterusnya. Bahkan Raja Abadi pun akan berada dalam bahaya kematian jika mereka masuk secara tidak sengaja. Dalam keadaan normal, ahli Dao Abadi akan menghindari bahaya ini saat bepergian di tengah kekacauan. Sebelumnya, ketika Luming mengikuti Citong dan yang lainnya dari medan perang tingkat abadi ke benua Liao Chang, mereka sengaja menghindari daerah berbahaya. Sekarang, Luming berada di atas perahu tembaga ungu. Dia terbang dengan santai dan menghadapi badai petir yang kacau.
Bahkan dari kejauhan, kekuatan mengerikan dari badai petir yang kacau itu membuat Lu Ming merasa khawatir. Ada peluang di tengah kekacauan, seperti senjata abadi dan kitab suci abadi, tetapi semuanya itu juga berbahaya. Bab 5550 Situasi pertempuran berubah. Tidak seorang pun tahu bagaimana badai petir kekacauan, badai es kekacauan, dan sebagainya terbentuk. Seolah-olah badai-badai itu sudah ada sejak lama. Kultivasiku sekarang membutuhkan transformasi yang ekstrim. Aku ingin tahu apakah aku dapat menggunakan petir kekacauan purba untuk mie tubuhku dan menyelesaikan transformasi. Sebuah ide berani muncul dalam pikiran Lu Ming. Harus dikatakan bahwa ide ini sangat berani, sangat berisiko, dan sangat berbahaya. Sebelumnya, ketika dia berbicara tentang alam raja abadi dengan Yan Heng, dia mengatakan bahwa sejak zaman kuno, banyak raja abadi telah mencoba metode ini. Banyak raja surgawi yang terjebak di level tertentu dan tidak dapat melanjutkan jalan mereka sendiri meskipun mereka telah menghabiskan seluruh energi mereka. Mereka tidak dapat bertransformasi, jadi mereka mengambil risiko. Dia ingin menggunakan petir kekacauan dan badai kekacauan untuk mie tubuhnya, menerobos kemacetan, dan mencapai transformasi. Akan tetapi, banyak raja abadi yang tewas dalam badai petir yang kacau itu. Apakah ada yang berhasil mencapai terobosan dengan bantuan badai kekacauan? Ada, tetapi sangat sedikit. Kecuali tidak ada jalan keluar lain, tidak seorang pun akan membuat pilihan seperti itu. Lu Ming jelas belum mencapai tahap ini. Namun, pemikiran itu tampaknya telah berakar dan tumbuh setelah muncul, dan terus tumbuh. Pada akhirnya, Lu Ming memutuskan untuk mencobanya di bagian tepi saja. Dia perlahan mendekati badai petir yang kacau itu. Di tepi badai petir yang kacau itu, kekuatan petirnya jelas jauh lebih lemah. Lu Ming perlahan mendekat. Beberapa kilatan petir menyambar Lu Ming seperti ular listrik. Ada satu lagi yang menyerang Lu Ming. Lu Ming mengalirkan energi abadinya untuk melindungi dirinya. Ia mengulurkan jarinya dan menyerang petir itu. Wah, saat petir menyambar Lu Ming, tubuhnya terpental. Energi abadi pelindung di tubuhnya terkoyak. Tubuhnya tampak terkoyak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan beberapa suap darah. Betapa dahsyatnya petir itu. Jauh lebih dahsyat daripada kesengsaraan surgawi. Lu Ming agak terkejut. Sejak ia menjadi abadi, petir biasa tidak berguna melawan Lu Ming. Di medan pertempuran tingkat abadi, dia sering dibombardir oleh kesengsaraan petir, namun itu hanya goresan baginya. Sekarang, badai petir yang kacau ini sekali lagi menjadi ancaman mematikan baginya. Ini hanya pinggirannya, tetapi sudah sangat kuat. Aku khawatir bagian tengahnya akan lebih mengerikan lagi. Jika aku memasuki bagian tengahnya, aku pasti akan mati. Namun, aku dapat menahan petir di tepian sepenuhnya. Jika aku mencoba beberapa kali lagi, aku mungkin benar-benar dapat menggunakan petir kekacauan purba untuk menempa tubuhku dan berubah. Tatapan mata Lu Ming dipenuhi dengan energi surgawi yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Luka-lukanya pulih dengan cepat. Setelah luka-lukanya sembuh, dia mendekati badai petir yang kacau itu lagi dan menunjuk ke arah seberkas petir. Ledakan. Terdengar ledakan yang memekakkan telinga, seolah-olah alam semesta telah meledak. Kekuatan yang mengerikan itu membuat Lu Ming melayang dan dia batuk darah. Permukaan tubuhnya ditutupi oleh sambaran petir kecil dan dia hampir terkoyak. Dia terus mengalirkan energi abadinya untuk memaksa petir keluar dari tubuhnya. Namun, dia tampak tidak terlalu baik. Apa yang terjadi? Kekuatan petir tadi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Lu Ming sedikit bingung. Mereka berdua berada di tepi badai petir, dan itu adalah gumpalan petir dengan ketebalan yang sama, tetapi mengapa kekuatannya sangat berbeda? Setelah beberapa saat, luka Lu Ming sembuh sepenuhnya. Dia mendekati badai petir lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, seluruh petir yang kacau itu meledak dengan suara gemuruh yang mengerikan. Jangkauan badai petir yang kacau itu meluas dengan cepat dan hendak menelan Lu Ming. Ekspresi Lu Ming berubah dan dia berbalik untuk pergi. Namun, badai petir yang kacau itu meluas dengan kecepatan yang sangat cepat. Lebih dari selusin petir, seperti ular listrik, menyambar Lu Ming. Ledakan. Lu Ming dipukul satu demi satu dan tubuhnya hampir terkoyak. Lalu, yang kedua, ketiga. Mereka semua melirik Lu Ming. 3 dalam 1. Lu Ming berteriak dalam hatinya. Dia menggabungkan ketiga tubuhnya menjadi satu dan meledak dengan kekuatan yang dahsyat.
Pada saat yang sama, ia mengendalikan perahu tembaga ungu itu dengan sekuat tenaga. Kecepatan perahu tembaga ungu itu meningkat tajam. Dengan desiran, Lu Ming melesat jauh dan akhirnya menjauh dari badai petir yang kacau itu. Namun, saat memasang perisai, Lu Ming masih disambar 3 petir. Untungnya, dia telah menggunakan Trinitas, jika tidak, dia tidak akan mampu menahannya. Di bawah kekuatan Trinitas yang dahsyat, dia akhirnya berhasil bertahan dan perlahan-lahan menghilangkan petir dari tubuhnya. Itu nyaris saja terjadi. Lu Ming menghela napas panjang lega. Dan EBSCP, dia tidak menduga badai petir kekacauan purba itu meluas dengan cepat seolah-olah mengamuk, mengancam akan menelannya. Kalau saja dia benar-benar diselimuti oleh petir yang tiada habisnya itu, dia pasti dalam bahaya. Untungnya, ia bereaksi cepat dan menggunakan Trinity untuk mengemudikan perahu ungu tembaga itu, menghindari bencana. Sepertinya aku tidak bisa berkultivasi dengan bantuan badai petir yang kacau. Kultivasiku saat ini tidak cukup. Aku bisa mencobanya saat aku menerobos ke alam Raja Abadi di masa depan. Untuk saat ini, lebih baik aku berkultivasi selangkah demi selangkah. Lu Ming memadamkan pikiran-pikiran di dalam hatinya. Dia terus duduk di perahu tembaga ungu dan berkultivasi perlahan. 10 hari kemudian, badai tak berujung tiba-tiba melanda. Itu adalah badai kekacauan. Ekspresi Lu Ming berubah dan dia segera mengarahkan perahu tembaga ungu itu ke Dodge. Badai kekacauan adalah salah satu eksistensi paling berbahaya saat bepergian melalui kekacauan. Hal ini dikarenakan badai kekacauan dapat bergerak dan menyapu ke segala arah dengan kecepatan yang mencengangkan. Secara umum, hanya kematian yang akan menanti mereka yang tersapu. Lu Ming terbang cepat ke samping dan akhirnya menghindari badai kekacauan. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 8.000 tahun telah berlalu. Setelah 8.000 tahun hanyut perlahan, Lu Ming akhirnya memasuki wilayah samudera alam semesta yang dan dekat dengan alam semesta purba. Setelah 8.000 tahun berkultivasi, ia telah membuat banyak kemajuan dalam aspek-aspek lain. Sayangnya, kultivasinya masih pada tahap keempat dari alam abadi sejati dan ia belum menemukan kesempatan untuk bertransformasi secara ekstrim. QQ, di sisi lain, juga telah berhasil menerobos dan mencapai transformasi keempat 5.000 tahun setelah Lu Ming memasuki kekacauan untuk berkultivasi. Sekarang, dia hampir mencapai puncak transformasi keempat dan hampir setara dengan Lu Ming. Tidak mudah untuk menembus alam Raja Abadi. Satu-satunya cara adalah menenangkan diri, mengolah diri, dan mengumpulkan energi. Lu Ming mengakhiri kultivasinya dan memasuki alam semesta yang sunyi. Raja manusia kecil itu merasakannya begitu ia kembali ke alam semesta purba. Dalam sekejap, Raja manusia kecil itu muncul di hadapan Lu Ming. Lu Ming, kau kembali tepat waktu. Pengadilan Matahari baru saja mengirim perintah kepadamu untuk menuju medan perang pasukan kanan. Kata Raja manusia kecil itu. Bahkan belum 10.000 tahun. Belum giliranku. Mengapa kau memintaku pergi ke medan perang? Lu Ming merasa sedikit aneh. Medan perang mungkin akan segera berubah. Bukan hanya kamu, tetapi banyak ahli dari jalan abadi di setiap kosmos besar telah dipanggil. Hanya beberapa dari mereka yang tersisa untuk menjaga kosmos besar mereka sendiri. Aku harus menjaga tanah yang tak ternoda, atau aku tidak akan dipanggil. Raja manusia kecil itu menjelaskan. Senior, perubahan apa yang terjadi? Apakah kebuntuan akan segera dipecahkan? Lu Ming bertanya. Saya tidak yakin. Raja manusia kecil itu menggelengkan kepalanya. Benar sekali, apakah ada berita tentang senior Tang Feng? Lu Ming bertanya lagi. Mendengar hal ini, wajah Raja manusia kecil berubah serius. Lu Ming merasakan firasat buruk di hatinya. Bab 5551, Ibu Permaisuri. 1000 tahun yang lalu, dunia bawah tiba-tiba mengeluarkan 27 mayat. Mereka semua adalah orang-orang yang diam-diam dikirim ke dunia bawah oleh alam yang. Mereka membawa mayat-mayat itu untuk dipamerkan kepada kita. Untungnya, Tang Feng tidak ada di antara mereka. Kata Raja manusia kecil itu. Namun, ekspresi Lu Ming tetap saja berubah sangat jelek. Saat itu, istana yang telah mengirim 3 tim ke dunia bawah. Ketiga pasukan itu masing-masing mengirimkan satu tim yang beranggotakan 10 orang, sehingga totalnya ada 30 orang, yang semuanya merupakan pasukan elit. Dan EBSCP, sekarang setelah dunia bawah telah mengeluarkan 27 mayat, itu berarti ketiga tim semuanya telah ditemukan dan terluka parah.
Meskipun Tang Feng tidak ada di antara mereka, siapa yang tahu apa yang telah terjadi? Apakah dia ditangkap pihak lain, atau ada hal lain yang terjadi? Singkatnya, itu pasti sangat berbahaya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk tidak kembali. Hal yang paling dikhawatirkannya masih terjadi. Setelah berpamitan dengan Raja Manusia Kecil, Lu Ming pergi menemui orang tuanya, begitu pula Xian Yanxing dan yang lainnya. Ketika dia melihat Xian Yanxing, meskipun dia tersenyum ketika melihat Lu Ming dapat melihat kekhawatiran yang mendalam dalam senyumnya. Meskipun kepribadian Xian Yanxing didasarkan pada kehidupan ini, dia masih memiliki kenangan dari kehidupan sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki perasaan terhadap Tang Feng? Jangan khawatir, senior Tang Feng adalah orang baik, surga akan membantunya. Dia akan baik-baik saja. Lu Ming menasihati. Setelah bertemu dengan semua orang, Lu Ming berangkat menuju medan perang angkatan darat di jalan yang benar. Beberapa hari kemudian, ia tiba di medan perang. Ia masih ditugaskan di diagram gunung dan sungai Taiking dan bertemu dengan Fei Yao, Hun Ming, tetua dari 3 realisasi, dan yang lainnya. Senior, apa yang terjadi? Kenapa kalian tiba-tiba memanggilku? Lu Ming bertanya pada Flying Dagger dan yang lainnya. Saya tidak yakin. Fei Yao dan yang lainnya menggelengkan kepala. Kita hanya tahu bahwa selama periode ini, ribuan ahli Dao abadi telah berkumpul secara diam-diam di pasukan kanan. Tampaknya sesuatu yang besar akan segera terjadi. Kata Fei Huang. Kemudian, mereka menemukan tingkat kultivasi Lu Ming. Mereka terkejut dan tampak seperti telah mengalami pukulan besar. Kurang dari 10.000 tahun sejak Lu Ming pergi, tetapi basis kultivasinya telah meroket ke bentuk keempat dari alam abadi sejati. Ketika perang pecah, Lu Ming baru saja mencapai ambang alam abadi sejati. Bahkan keberadaan seperti kereta terbang pun terkejut. Namun, Lu Ming juga menemukan bahwa belati terbang dan kultivasi Hun Ling juga telah menembus level tersebut. Kereta terbang telah mencapai alam transformasi keempat dan alam kehidupan jiwa telah mencapai alam transformasi ketiga. Kecepatan terobosan mereka sama sekali tidak lambat. Jika Lu Ming tidak menemukan peluang di medan perang tingkat abadi, dia mungkin akan sama seperti mereka. Adapun yang lainnya, mereka belum membuat terobosan apapun dalam kultivasinya. Yang lainnya, seperti tetua dengan 3 realisasi, leluhur tanpa niat, Phoenix dari ras iblis, dan Changlin, semuanya telah melangkah ke alam abadi sejati sejak lama. Potensinya hampir habis dan akan sulit untuk bangkit lagi. Yang memiliki potensi dan kemungkinan tertinggi untuk menerobos hanyalah iblis Phoenix. Yang lainnya hanya bisa melakukannya jika mereka memiliki kesempatan besar. Para senior, saya memperoleh beberapa obat surgawi dalam perjalanan ini. Mungkin ini berguna bagi kalian. Lu Ming berkata. Dengan lambaian tangannya, beberapa batang obat abadi muncul. Begitu banyak ramuan abadi. Semua orang terkejut. Pengobatan abadi jarang ditemukan, setidaknya 10 kali lebih sedikit dari jumlah manusia abadi yang sebenarnya. Dari puluhan ahli Dao abadi, hanya satu yang mungkin memiliki pengobatan abadi. Lu Ming telah mengalahkan begitu banyak orang sekaligus. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Aku sudah menggunakan obat suci itu, tetapi tidak ada gunanya bagiku. Flying Dagger adalah orang pertama yang menggelengkan kepalanya. Dia juga mendapat kesempatan besar dan pernah memperoleh cairan obat dari obat abadi, yang pernah berhasil diubah bentuknya sekali. Saya pernah menggunakannya sebelumnya. Hun Ming juga menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, leluhur yang tidak punya niat dan 3 tetua yang tercerahkan menggelengkan kepala. Mereka juga telah menggunakan cairan obat abadi. Namun, orang-orang lainnya belum menggunakan cairan obat dari obat abadi. Lu Ming segera mulai memurnikan cairan obat dari obat abadi agar dapat dikonsumsi semua orang. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Selama periode ini, jumlah Master Dao abadi di pasukan kanan masih perlahan meningkat. Bahkan jumlah Master dari suku Cakrawala di Istana Raja Semut telah meningkat. Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa dewa sejati dari tanah murni menggunakan obat abadi untuk berkultivasi, tetapi pada akhirnya, hanya Phoenix dari suku iblis yang berubah 1 kali. Kultivasi asli Phoenix iblis berada pada tahap ketiga dari alam abadi sejati. Sekarang setelah mengalami transformasi, ia telah menjadi alam abadi sejati tahap keempat. Adapun yang lainnya, semuanya gagal. Lu Ming menghela napas. Memang, tidak semua orang bisa berubah bahkan dengan obat abadi.
Faktanya, bahkan dengan cairan obat abadi, hanya sedikit orang yang bisa berubah. Cairan obat abadi hanya bisa memainkan peran pendukung. Yang asli harus bergantung pada dirinya sendiri. Yang lain seperti cairan kacau dan batu transformasi abadi memiliki efek serupa. Lu Ming mampu berubah setiap saat. Ini ada hubungannya dengan dirinya. Pada saat ini, sekelompok orang sedang mengadakan pertemuan di Istana Raja Semut. Jumlah mereka hanya 7. 6 di antaranya adalah setengah langkah ke alam semesta. Adapun orang yang berada di level yang sama dengan 6 alam semesta setengah langkah, dia merupakan Raja Surgawi perubahan 9 puncak, namun dia berasal dari ras Cakrawala. Saudara Changtian, apakah rencananya tepat? Raja Semut bertanya kepada 9 transformasi Raja Abadi dari ras langit yang luas. Raja Semut tidak akan memenuhi syarat untuk menyebut 9 transformasi sebagai Raja Abadi dari kosmos besar lainnya, kecuali yang berasal dari suku Cakrawala. Kami siap. Kami memiliki cukup banyak prajurit Sudo Abadi untuk menghancurkan formasi. Namun, hampir semua alam semesta setengah langkah kami telah memasuki kedalaman medan perang abadi, jadi saya harus datang. Ibu Suri, apakah Anda siap? 9 transformasi Raja Abadi ras langit memandang wanita cantik di samping Raja Semut. Wanita cantik ini baru saja tiba di medan perang angkatan darat yang tepat. Orang ini adalah Ibu Suri dan juga berasal dari alam semesta serangga abadi. Dia setenar Raja Semut dan juga merupakan alam semesta setengah langkah. Tidak masalah, katanya. Ibu Suri mengangguk. Bagus. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian dan persiapan, akhirnya kali ini bisa digunakan. Kali ini, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuh para ahli jalur abadi dunia bawah dan melemahkan kekuatan mereka sehingga kita bisa mempersiapkan serangan habis-habisan. 9 transformasi mata Raja Abadi bersinar dengan cahaya dingin. Segalanya mungkin akan berubah jika kita menundanya. Mari kita bertindak sekarang. Kata Raja Semut. Tak seorang pun keberatan. Raja Semut memberi perintah untuk segera menyerang. Degup-degup-degup. Genderang perang pun berbunyi dan Lu Ming beserta yang lainnya mengakhiri kultivasi mereka. Sudah waktunya untuk bertindak. Sudah hampir 100 tahun sejak saya mengambil inisiatif untuk bertindak. Fei Yao, Hun Ming, dan yang lainnya berbicara. Mereka merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi kali ini. Semua orang mengambil posisi dan mengaktifkan formasi mereka sendiri. Formasi besar itu mulai bergerak dan menuju ke dunia bawah. Ketika mereka mendekati dunia bawah secara alami menemukan mereka dan mengaktifkan formasi mereka sebagai persiapan untuk pertempuran. Tak lama kemudian, kedua susunan besar itu berada dalam jarak tertentu. Jarak ini bisa dianggap sebagai area berbahaya. Membunuh. Raja Semut memberi perintah. Formasi itu diaktifkan dengan kekuatan penuh, melepaskan serangan yang mengerikan. Namun, orang-orang dari dunia bawah juga mengaktifkan formasi mereka untuk melakukan serangan balik. Cahaya abadi yang sangat terang bertabrakan di kehampaan, menghancurkan segalanya. Formasi kedua kubu terkunci dalam jalan buntu, dan sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Ibu Suri, maju terus. 9 transformasi Raja Abadi dari ras langit memandang Ibu Suri.